Menyampaikan satu gagasan, ada lagi? Ya, Interaksi antar makhluk hidup ya. betul betul, semuanya betul ya, itu semuanya adalah bagian dari komunikasi gitu. Kalau misalkan, nggak ada pertukaran message atau, meaning, apakah itu disebut komunikasi juga apa enggak? Masih Masih. Komunikasinya? sama diri sendiri. Oh, sama diri sendiri, oke. Oke ya, lanjut ya, itu tadi semuanya betul ya tentang komunikasi ya pertukaran ide, interaksi, betul, transaksional tentang apa, gagasan itu juga ya. Nah di sini coba sih apa kalau kata dari mereka itu apa? Nah, ini bahasa di bukunya ya. Communication is a social process in which individual employs symbol to establish and interpret meaning in their environment. Ini nih yang kita note adalah symbols. Simbol itu apa gitu? Social process, it mean kalau social process ada interaksi makhluk sosial, di sosial kan kita in society. Eee, Simbol-simbol ini apa? Teman-teman udah tahu simbol tuh termasuk simbol tuh apa aja sih? Bisa teks, bisa apa, nah itu masuknya ke simbol, nanti kita belajari lebih lanjut lagi, itu ada simbol. Nah, terus kita menginterpretasikan dari meaning yang ada di lingkungan, nah di environment-nya tadi itu, where the communication is taking place gitu. Jadi tempat di mana komunikasi itu terjadi gitu. Itu environment apa itu nanti mempengaruhi. Nah, akan lebih jelasnya lagi, nanti kita bedah satu-satu ada model-model komunikasi ini. Nah, nanti teman-teman bisa, eee, bisa bisa membandingkan komunikasi seperti ini sama komunikasi yang terjadi saat ini, di era digital, seperti yang sedang kita lakukan ini. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau komunikasi ya kalian harus open cam gitu, jadi biar saya nggak bicara sendiri. Nah, nanti itu ada modelnya coba, kita lanjut dulu. Nah, ini yang mhm, ini sebelum masuk ke model, jadi di komunikasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tadi disebutkan di yang definisi tadi itu ya, yang pertama itu ada prosesnya, sosial, environment, meaning, and symbols. Nah, satu-satu ini nanti kita akan bedah, maknanya itu apa gitu. Ini ke dalam satu kesatuan dalam sebuah komunikasi, pasti ada ininya gitu. Apa sih kalau proses itu? Coba kita cek dulu. Nah, yang pertama ini, jadi itu key term-nya dari, ini ya, perspektifnya ya, sosial. Sosial itu apa? The nation that people and interaction are part of the communication process. Jadi ini orang-orangnya tadi, kita kan sebagai kita makanya disebut makhluk sosial katanya. Nah, orang-orangnya di sini ada di sosial. Kemudian prosesnya apa? Ongoing, dynamic, unending. Unending occurrence itu it mean kalau ongoing masih terjadi, dynamic itu selalu berubah-berubah, kalau unending tuh, eee, terus-terusan, continue, jadi nggak ada ending-nya itu, komunikasinya itu. Nah, kemudian simbol ini, arbitrary label given to a phenomenon gitu. Ini lebih ini lagi itu ya, masing-masing satu lagi, masing-masing dalam sebuah komunikasi itu baru nomor 3. Lalu, nah ini yang namanya simbol tadi. Simbol itu ada 2, dibagi 2. Sebelum kita masuk ke yang keempat, simbol ada konkret simbol. Kalau konkret simbol ini representasi dari sebuah objek. Kalau yang abstrak, berarti seperti ide-ide atau pemikiran gitu itu ya. Kalau misalkan simbol yang berbentuk objek itu apa contohnya?
Gimana, ada yang tahu? Oke, contohnya apa sih simbol yang mungkin ada yang mau jawab? Rambu lalu lintasnya. Gitu. Simbol untuk yang buat cowok atau buat cewek mungkin, Miss? Iya. Sebentar. Simbol rambu-rambu lalu lintas, Miss. Rambu-rambu lalu lintas. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Yang gampangnya? Misalkan, nih ya, kalau tadi kan kalau udah abstrak tuh jelas ya, kita nggak terlihat, jadinya kita ide-ide apa, gagasan apa, pemikiran, itu kan abstrak. Nah, kalau misalkan simbol yang, kelihatan, misalkan saya nulis love, itu apa artinya? Hati. Hati, suka, kasih Dan? sayang. Bisa juga. Nah itu, jadi gitu, misalkan dia tertulis nih, misalkan kayak saya nulis doang nih, love gitu ya. Nah itu berarti apa? Represent the idea of love. Kan ada tuh tulisannya gitu, misalnya tapi kita nggak idenya itu ada, oh gitu, gitu. Terus kalau misalkan, kursi, apa, berarti representasi dari tempat kita duduk gitu. Kalau misalnya boleh juga kayak rambu-rambu tadi itu, misalkan kalau warnanya ini berarti, harus berhenti, ini apa gitu, itu simbol-simbol ya. Nah, simbol ini apakah, semua orang tahu misalkan? Terus apakah, apa namanya, gini, misalkan ada simbol yang saya mengerti, tapi di lingkungan environment lain tuh tidak mengerti, itu ada? Ada misalnya contoh nggak? Lukisan. Lukisan? Misalkan itu kan kalau simbol itu kan bisa nonverbal dan, verbal. Nonverbal dan nonverbal ini ya, kalau verbal tadi misalkan love atau apa, tulisan atau terus kalau nonverbal misalkan saya gini nih, kalau orang Jawa saya gini, tangannya begini, kelihatan kan? Nah, kalau misalkan kalau orang Batak misalkan di Sumatera atau yang nggak pernah pergi ke mana-mana, kalau sekarang kan udah general, kalau kita begini, itu artinya apa? Itu hanya masyarakat Jawa aja misalkan yang tahu, tapi kalau kita di Sumatera kita nggak biasa pakai jempol. Kalau pakai jempol berarti apa? It means good, oke gitu. Tapi kita biasa pakai telunjuk. Nah, ini berarti nonverbal ya. Kalau misalkan saya pakai telunjuk, tolong ambilin yang itu. Pasti orang Jawa langsung, "Ih, kasar itu, nggak sopan itu," gitu. Gitu. Jadi itu di luar konteksnya ada yang dimengerti yang jadi itu sebuah kesepakatan gitu yang di ini. Tapi karena sekarang mungkin udah perkembangan zaman ya, orang-orang udah pada mobilisasi lebih gampang, terus lihat di internet, TV, atau apa itu jadi orang semakin banyak memahami culture-nya gitu dari, eee, yang lain gitu. Jadi nggak, untuk mengurangi apa ya, miscommunication-nya gitu. Oke, nah kalau yang abstrak tadi jelas banget ya, udah clear ya kalau di sini ya. Jadi, kalau di sini tuh verbal and non-verbal gitu ya, di konkret ini ya, representing an object gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Yes. Kalau misalkan saya terlalu cepat ada yang atau kalian tidak dimengerti nanti ditanyakan ya, dikasih ini aja note saya. Nah, kemudian ada 4-nya itu adalah meaning. What people extract from a message.
Jadi meaning dari pesan apa yang mau kalian sampaikan. Nah, di dalam komunikasi itu kita harus clear dan supaya orang yang nangkepnya juga, orang yang kita ajak bicara juga bisa memahami, apa sih yang ingin kita disampaikan gitu ya. Nah, ini yang environment, tadi situation or context in which communication occur gitu. Jadi bisa di situasi apa, konteksnya apa, atau misalkan di mana gitu. Kalau sekarang kita di sini konteksnya apa? Kelas kan, di kelas Introduction to Communication gitu. Gitu ya. Di mana nih komunikasi ini terjadi? Oh, di ini channel-nya lewat apa? Kalau channel kan nanti akan kita baca lebih ini, tapi saya spill sedikit. Berarti channel-nya lewat ini medianya Zoom, Gmeet gitu. Online. Oke, di antara key dari communication ini jelas atau ingin ditanyakan? Clear? Kalau tidak ada berarti saya akan lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan ada tanya aja. Remember ya, in my class if you have a question or you answer my question gitu atau apa itu saya akan kasih note ya. Nanti membantu kalian ini. Jadi nggak rugi kalau ini. Oke, selanjutnya, nah ini model. Jadi kalau tadi kan itu komunikasinya. Kemudian di dalam komunikasinya itu juga ada model-modelnya nih. Di sini ada 3 model. Model komunikasi ini ini ditemu sudah lama ya dari para ahli sebelumnya. Ada 3 yaitu yang namanya linear. Communication as action itu it mean linear model. And then communication as interaction and transaction. Nah, ini ada 3 nih, teman-teman harus ingat-ingat ini karena ini masih basic. Nanti sampai ke ujung-ujung tuh selalu akan diingat-ingat terus, bahkan sampai S2 pun akan tetap ngebahas ini lagi. Nah, mungkin eranya beda sekarang karena udah digital age gitu. Coba kita untuk lebih jelasnya, coba kita ke yang pertama dulu, communication as action. Nah, ini kita sebut dengan linear model. Model yang pertama yaitu modelnya itu sangat simpel. Simplified repression of the communication process. Jadi ini adalah model dari komunikasi yang paling simpel, yaitu adanya communicator atau sender to receiver, ke komunikan dan komunikator gitu ya. Jadi definisi dari linear model adalah linear model communication is one way. Remember ya, one way. One-way view of communication that assume a message is sent by source to receiver through a channel. Remember, one way. Ini kata kuncinya adalah di one way. Kalau linear, it's one way. Seperti misalkan kalau tadi, nah ini yang tadi kenapa saya bilang, kalau semua kalian tuh close, mic-nya di close, habis itu kameranya juga dimatikan, itu namanya one way. Saya cuma ngomong sendiri, kalian nggak menanggapi, nggak ada di situ, saya ngomong seperti ngomong sama screen. Jadi kayaknya hanya nerima. Nah, tapi karena di sini ada di online ini, dia ada feature namanya audio, ada mic-nya, ada kameranya, jadi kita seperti sedang bertatap muka. Jadi nggak linear lagi. Nah, contoh yang linear lagi apa ya? Oh mungkin sebelum situ, saya akan lanjut ke gambarnya, supaya nanti kamu tuh bisa, ngasih contoh, tipe-tipe komunikasi yang linear tuh yang seperti apa sih, gitu. Ini gampang banget nih, karena masih one way, gitu. Itu saya pending dulu pertanyaan itu ya, kita lanjut dulu. Kalau ini di linear model ini clear ya nih, lanjut. Nah, ini adalah, figurnya ya. Begini
cara kita menyampaikan pesan kalau lewat linear model. Model yang pertama. Seperti yang saya bilang tadi, one way. Lihat satu tanda panah ini, dua tanda panah ini garis lurus. It mean dari sender atau source to target or receiver. Seperti contohnya sendernya di sini adalah saya, kemudian receiver-nya adalah kalian. Nah, di sini di tengah-tengah yang saya sampaikan ini adalah message, yaitu materi ini. Ini adalah message-nya. This is one way gitu. Jadi dari sender ke target langsung. Nah, apakah cukup di situ saja? Kalau untuk message-nya, habis itu misalkan saya sampaikan message ini, kemudian kalian terima, apakah selesai? Misalkan saya memberitahu A, apakah kalian akan nerimanya A? Ada yang bisa mastiin nggak? Belum tentu, Miss. Belum tentu ya. Kenapa tuh? Kenapa bisa belum tentu? Saya misalkan bilang A, kalian nerimanya A juga. Karena pemahaman orang beda-beda. Bisa saja si A menyampaikan misalnya 3 buah kalimat, namun si B menerima dengan pengertian yang berbeda. Sehingga ketika si B menyampaikan lagi ke si C, jatuhnya penyampaiannya jadi berbeda lagi. Betul. Itu termasuk salah satunya. Nah, itu yang dinamakan dengan noise. Noise itu adalah distraction ya. Destruction dari sebuah message. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman bisa lihat nih, ada semantik, physical, psychological, siological gitu. Ini namanya noise. Noise itu apa? Noise itu yang keadaan yang di luar atau eksternal, baik dari dalam ataupun eksternal gitu ya, yang mempengaruhi message ini sampai ke kita. Jadi misalkan seperti saya sedang menyampaikan message ke kalian, kalian ini lagi di jalan, naik motor. Nah, tuh bising. Jadi misalkan suara saya jadi nggak terdengar. Nah, itu noise-nya berarti dari luar eksternal. Nah, misalkan kalian saya sedang kuliah di sini, saya ngasih materi, ngasih message, kalian mengantuk. Ya kan? Itu sama itu noise. Jadi kalian nggak bisa memahami dengan clear apa yang sedang saya bicarakan gitu. Atau tiba-tiba pas saya lagi ngomong, internet kalian kuotanya habis. Gitu ya, itu masuknya ke noise. Nah, untuk yang noise-noise tadi itu masuknya ke bagian yang mana aja nih gitu. Apakah itu semantik, physical, atau psychological, atau siological. Nah, coba kita ini ya, ini ingat nih, pokoknya linear itu karena dia linear berarti one way. So, kita breakdown ini, noise-noise ini, coba biar lebih clear, kita bisa membedakan noise kita itu di mana. Nah, kecil-kecil banget ya, ke ini nggak? Masih kebaca kan? Nah, ini tadi elemen dari linear model ya. Jadi yang pertama itu ada, yang atas ini saya masih yang ada source, message, receiver ini ya, umumnya. Nah, yang di bawah ini noise semua, jenis noise. Jadi, kalau source adalah originator of a message, seperti saya, sumbernya gitu. Message-nya itu apa? Message-nya itu bisa dalam bentuk word, sound, action, gesture in interaction gitu ya. Kalau misalkan kalian semuanya tutup cam, saya nggak tahu gesture kalian seperti apa gitu. Apakah kamu melihat action-nya gitu, apakah kamu sedang memperhatikan atau kamu tinggal pergi, itu saya nggak tahu gitu. Nah, message juga saya bisa menyampaikan dalam bentuk audio misalkan. Kayak teman-teman misalkan lagi chat atau apa, kirim lagu atau voice note atau apa. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih mengirimkan hal yang bisa compile jadi satu, ada word ada sound, terus kemudian ada gambar, yaitu apa, video. Misalkan teman-teman lagi chatting apa-apa, tiba-tiba kirim video lucu gitu. Itu message juga gitu. Tapi dalam bentuk yang lebih komplit.
Kalau di video kan ada teksnya ada, lagunya ada, gambar orangnya, visualisasinya ada kan, simbol-simbol lain, emot bahkan bisa ada semua. Nah di situ, itu message-nya. Nah kemudian kalau receiver tadi udah jelas ya, ini kalau di kita yang Zoom meeting ini receiver-nya adalah kalian. Channel, path value communication. Channel-nya itu tuh dalam bentuk channel mana? Nah kalau kita ini nih, online kita ini. Gitu ya. Lalu, nah yang di bawah ini adalah noise tadi yang saya mention ya. Noise itu apa? Noise itu distortion in channel not intended by source. Jadi kalau saya sedang menyampaikan materi, itu ada noise yang mungkin itu memang bukan yang sengaja ingin saya kirimkan, tapi ada eksternal atau lain-lain yang di luar keinginan saya gitu, yang tiba-tiba muncul sehingga mempengaruhi message-nya tadi. Nah, itu noise-nya tuh apa aja tadi? Ada 4 ya. Yang pertama adalah semantik. Kalau semantik itu berarti linguistic influences on reception of message gitu. Jadi linguistik, ada ingin bahasa. Di bahasa mungkin ada bahasa yang tidak dipahami atau misalkan teman-teman tahu jargon gitu ya. Jadi ada yang tidak dipahami atau misalkan ada istilah-istilah lain yang memang tidak ada artinya gitu, nggak ada meaning-nya ini gitu. Misalkan jargon-jargon saya keluarkan atau bahasa apa gitu yang kalian nggak memahami. Nah, itu namanya noise dari linguistik, dari bahasa gitu. Nah, kalau yang kedua ini physical, it mean from external. Jadi bodily influences on reception of message. Jadi misalkan teman-teman lagi ini, yang tadi itu, lagi di jalan, dari eksternal tadi, suara motor, suara apa gitu. Itu ya. Jadi banyak tuh ininya. Bisa jadi buka lagi. Itu kalau dari wait, saya sambil buka dari fisikal, jadi langsung dari eksternal, itu bukan kemauan kita kan, kalau misalkan teman-teman lagi, misalkan nih lagi serius banget didengerin ini, tiba-tiba ada adiknya masuk, rame, berisik gitu, orang tuanya ngobrol tiba-tiba atau ada tiba-tiba adiknya karaokean atau apa, nah itu kan bukan keinginan kalian gitu, itu noise namanya, gangguan. Nah kemudian ada yang nomor 3 ini, bisa dibedakan ya, ini namanya psychological. Jadi cognitive influence on reception message gitu, reception message. Jadi beda tuh sama psychological. Nah kalau kognitif ini misalkan apa coba? Psikological, berarti dari psikologi gitu. Kognitif. Kalau yang ini jelas nih, psikological berarti apa? Dari biologi, dari dalam diri kita, tubuh kita. Misalkan saya lagi ngajar, tapi dalam keadaan lapar. Saya nggak konsentrasi sehingga mempengaruhi penyampaian message. Bisa jadi saya lagi sakit gitu, itu yang berarti fisik gitu ya, di biologikalnya itu yang kelihatan banget. Nah, atau misalkan saya lagi ngantuk, itu juga mempengaruhi, gitu. Ada yang misalkan jadi bahasanya nggak jelas, atau pengen cepet-cepet jadi ini, pengen cepet-cepet selesai, jadinya pesan yang ingin disampaikan itu nggak nyampe ke ini gitu. Gitu. Kalau yang tadi? Gimana, saya kecepatan nggak? Bisa diikutin ya? Miss? Ya. Berarti kognitif itu yang berkaitan dengan pikiran atau mental itu bukan? Betul. Ya.
gitu. Jadi kognitif, jadi kalau, berarti kalau psychological noise itu berarti refer to, apa ya, bias gitu, prejudice gitu, itu, yang ada di pikiran kita itu yang mempengaruhi, eee, penerimaan atau penyampaian gitu. Misalkan contohnya apa ya, saya lagi mikir, kayak politisi apa ya, gini, kalau misalkan kamu itu anggap aja saya adalah politisi ya, calon gubernur DKI. Kalian tuh nggak suka sama saya, terus saya menyampaikan hal baik, apa yang tapi kamu udah nggak suka nih sama saya, tapi saya terus saya ngasih, apa namanya, kerja nanti, apa yang akan saya lakukan gitu, list-nya gitu-gitu, dalam nanti ketika saya menjabat. Tapi kamu tuh udah nggak suka di pikiran kamu sama saya bahwa saya tuh udah tercantumkan udah ini ya, udah ada note di pikiran bahwa ini nih orang nggak bagus gitu. Coba, apakah kamu bisa menangkap message dari saya itu clear bahwa, "Ini loh nanti yang akan saya, lakukan ketika saya menjabat sebagai gubernur DKI. Satu, misalkan, kemacetan, 2, mengatasi banjir, 3, apa, 4, apa." Itu kan bagus-bagus tuh projeknya. Terus sebagai kalian yang memang tidak mendukung atau tidak suka dengan keberadaan saya untuk menjabat di DKI, apakah kalian tuh bisa clear menangkap visi misi saya? Sepertinya kalau saya rasa ya kebanyakan orang biasanya akan menolak walaupun itu ini, karena apa? Ada biasnya itu tadi. Jadi tidak bisa, apa ya, terpengaruhi sama ini, karena ada prejudice tadi. Begitu, itu kalau, kognitif, jadi yang di dalam diri, pikiran kita, itu ya. Kalau biologi, psikologikal itu jelas. Ada yang ingin ditanyakan di bagian ini? Jelas semua? Atau yang lainnya pada kemana? Gitu ya? Oke? Clear? Nah, sekarang berarti saya yang pertanyaan tadi, kalau nggak ada pertanyaan saya yang nanya nih. Coba contoh dari linear model, apa tuh? Selain ini, yang gampang-gampang aja. Iklan, Miss. Iklan? Mhm. Iya, nanti PPT-nya saya bagi ke grup ya. Ini si Jacqueline ini udah ada di grup belum ya? Kalau belum ada, nanti minta tolong share ke temennya. Nanti saya apa-apa share-nya di itu. Kalau enggak Jacqueline share nomornya itu Bu. di sini. Yap. Saya belum masuk grup, Bu. Oh, nah ini silakan hubungi admin. Kalau enggak bagi nomor kalian di sini nih di message. Nanti biar di-add gitu aja ya. Nah. Heeh. Tapi sampai mana sih? Nanti PowerPoint-nya saya share. Kalau di sini udah jelas? Nggak ada. Tadi contohnya siapa tadi yang ngasih contoh iklan tadi? Saya, Miss. Cynthia ya? Iya, Miss. Iya, itu betul. Terus apalagi? Ada lagi nggak? One way communication. Emoji, Kalau Miss. surat masuk nggak, Mir? Apa? Surat. Surat. Ya, surat. Terus ada lagi nggak yang paling sering kalian lihat nih? Emoji, Miss. Emoji di HP gitu. Yang emot-emot. Itu kan saya masih bisa bales langsung. Ya nggak? Kalau iklan di baliho gitu, Miss, termasuk nggak? Ya, one way. Nah, inget ya, one way. Terus apa? Kalian nonton TV. Kalian bisa nggak kalau ada yang TV atau ada apa, kalian bisa nimpalin, "Oh, nggak gitu," gitu. Bisa nggak? Nggak kan? One way. Iklan baliho, koran. Radio, Miss. Radio, Mem. Radio. Radio, jangan salah. Radio sekarang kita bisa online loh. Iya kan? Saya sering loh dengar radio itu sekarang udah karena perubahan ini ya, jadi radio sekarang online.
Jadi kita bisa interaktif. Nah, itu bedanya ya, nanti itu akan ke depan. Nah, ini sekarang kita pikiran adalah one way. There is Kaset, no Miss. feedback. Kaset. Kaset. Kamu old banget ya. Jadul banget, lebih jadul lagi. Kalau pidato gimana, Mem? Pidato. Ya, retorika ya. Itu. Kalau podcast, Miss, nonton podcast. Podcast kamu bisa jawab nggak? Bisa kan, ada komen apa? Ada kolom komen, terus sama like, itu namanya ada interaction. In a linear model, there is no interaction. Nggak ada feedback apapun. Itu, jadi it mean one way. Terus orang itu, kamu mau ngerti, mau enggak, mau jawab apa, kamu pokoknya nggak bisa jawab gitu. Kamu hanya nerima aja. Gitu. Kamu dikasih, saya kasih gitu. Saya misalkan contoh yang lebih ini, misalkan di kelas ini saya ngomong, kalian semua saya mute. Terus kolom komentar saya matikan. Nah, it mean one way. Itu fitur tambahan sekarang ya, itu semua saya mute, kalian nggak bisa nulis teks, WhatsApp saya nggak ada juga. Nah, misalkan kayak grup WhatsApp tuh, kan grup WhatsApp kita masih bisa berbalas tuh. Nah, tapi kalau misalkan saya adminnya kemudian dilarang ngasih komentar apapun atau menuliskan pesan kecuali admin misalkan. Hanya saya doang, berarti kalian nggak bisa ngebales dong. Nah, itu one way, gitu. Ya, clear ya, contohnya gampang banget, banyak. Kayak kita nonton TV kan, paling kita nggak seneng sama itu ya kita pindahin channelnya. Nggak ada cara lain selain itu. Misalkan, ih kamu iklannya banyak, nggak bisa, dia nggak denger kita ngomong. Kita mau komen di mana? Gitu ya. Nah, nanti itu kita pelajari dulu yang linear dulu, linear one way. Tadi adalah kata kuncinya one way communication. Gimana, clear di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang ini, masih teori. Teori basic, masih basic. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut nih, masih ada model lainnya. Oke, ini. Nah, yang kedua nih, beda lagi. Ini akan lebih ada kompleks sedikit. Kalau yang tadi itu kan cuma ada sender, ada receiver, kemudian ada noise-nya. Noise-nya ada macam-macam. Nah, kalau di sini ada tambahan khusus. Apa itu? Nah, kalau interactional model berarti a view communication as the sharing of meaning. Nah, kata kuncinya ada di mana? Di feedback. Nah, berarti kalian bisa ngasih feedback nih. Meaning with feedback that link source and receiver. Jadi di sini receiver itu bisa ngasih feedback ke kita. Gitu ya. Nah, terus poin yang keduanya lagi yang membedakan dengan linear model tadi apa? Yaitu ada field of experience. Nah, kalau feedback apa? Communication given to the source by receiver indicate understanding meaning. Misalkan, oh ya saya pahamin atau apa, oh saya nggak paham gitu. Kita masih bisa ngasih feedback. Kemudian ada field of experience, latar belakang kita. Jadi saya sender punya latar belakang sendiri. Kamu sebagai receiver punya latar belakang sendiri. Misalkan saya pengalamannya adalah di dunia pendidikan seperti ini, sedangkan kalian fresh graduate, belum bekerja. Ataupun kalau yang sudah bekerja, misalkan saya bekerja di bank, tentunya kita field of experience kita berbeda gitu. Jadi nanti sudut pandang kita untuk memahami suatu meaning itu akan beda-beda. Yang seperti teman tadi yang mention di awal. Kenapa sih bisa saya ngomong A, kok bisa yang nerima tuh bisa nggak A gitu. Bisa jadi A plus atau A minus gitu. Atau AB gitu, karena ada penambahan gitu. Itu ya. Nah, kalau field of ini tadi overlap of sender ini ya, culture bisa jadi experience and heredity of communication gitu ya. Jadi latar belakang yang yang ada di diri kita gitu. Coba kita lebih gampangnya kalau tulisan ini kan kalian masih ngawang-ngawang ini tuh apa gitu. Nah, kalau udah ada model, ada gambarnya nanti teman-teman bisa tahu nih, ini di mana tuh letak
feedback ininya sama field of experience-nya. Lalu apa sih yang mempengaruhinya gitu. Nah, ini. Jadi tadi sudah nggak one way. Kalau ingat ya linear itu berarti one way, garis lurus aja. Nah, kalau di yang model yang kedua ini interaksional berarti ada interaksi antara si sender dan receiver. Nah, bentuknya seperti ini karena ada feedback muter jadinya. Ini misalkan ini sender di sini. Kelihatan kursor saya kelihatan ya. Sender, kemudian receiver. Dia ngasih message. Ini panahnya bisa bolak gini ya. Gini ke sana. Jadi ngasih message, terus nanti ada feedback, terus ngasih feedback lagi. Makanya dia panahnya muter. Nah, ini channel-nya ini, di dalam channel-nya, di message ini ada noise-nya tetap. Noise-nya tadi, yang tadi itu, 4 tadi. Apa tadi? Ada semantik, ada physical, dari eksternal tadi, ada psychological, ada sociological, gitu ya, dari psikisnya. Nah, yang membedakan di sini adalah feedback-nya di sini. Jadi misalkan saya ngasih ke kalian, nah ini kita lagi bisa nggak kita dibilang komunikasi kita ini yang interaksional? Bisa. Bisa. Ya, karena ketika saya ngasih ini message ini, kalian bisa apa namanya ngasih feedback, jawab oh bisa. Terus misalkan saya tanya ini contohnya apa, kalian jawab iklan. Nah itu feedback. Terus saya ngasih feedback lagi, makanya ini muter diagramnya terus. Jadi kita saling berkesinambungan gitu komunikasinya. Nah, yang membedakan di sini ini ada field of experience. Kita tadi yang kita berbeda tadi itu. Jadi gampang kan? Jadi di sini ada field of experience, ini feedbacknya apa? Tentunya feedbacknya akan disesuaikan sama field of experience kita, sama daya kita menangkap message itu tadi apa. Kita memahami atau enggak, atau malah justru yang kita mau ngomong A jatuhnya B, nanti dia ngasih feedback, terus nanti yang sendernya bilang, oh saya tuh enggak bermaksud itu, tapi saya pengen ngomong ini, nanti ditangkapnya apa lagi, dan gitu terus. Itu ada interaksi antara dua orang ini. Gitu ya. Terus misalkan, oh tadi kamu ngomong ini ya, saya tadi enggak begitu kedengeran karena ada suara motor lewat, gitu. Nah gitu, berarti dia bisa ngomong. Tapi kalau misalkan TV tadi itu atau iklan, misalkan pas kalian lewat, tiba-tiba ada mobil truk, misalkan kalian di jalan lewat lagi baliho gitu ya, ada truk lewat gede nutupin, kan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jalan satu-satunya ya kalian putar balik lagi kalau mau lihat gitu. Kalau di sini kan kita bisa interaksi gitu. Ini ada yang kalian banyak yang pakai ini ya akun dari luar ya? Kalau akun dari luar perlu di admit ya? Oh enggak, tadi udah. Oke, lanjut lagi. Di sini sampai di sini clear ya ini model ini? Kok gampang, masih gampang-gampang kalian. Tapi ingat loh model-model ini nanti akan diingat sepanjang masa. Selama kita masih berada di dunia komunikasi. Tapi udah pasti kalian lebih pemahamannya akan jauh lebih berkembang lagi nanti ya, bisa karena di yang sekarang itu nggak sesederhana ini atau sesederhana yang linear model tadi. Kita lebih banyak lagi karena apa, udah eranya internet. Gitu. Kalau eranya ini spill dulu ya sebelum kita masuk ke yang ketiga. Kalau eranya internet, kalian bisa tahu nggak mana yang sender, mana yang receiver? Semuanya bisa jadi sender dan semuanya bisa jadi receiver. Itu kalau karena udah interaksinya udah ini banget. Kalau di internet siapa misalkan di komentar dia ngasih message terus-terusan kayak gitu. Semuanya bisa jadi sender dan semuanya bisa jadi receiver gitu. Bergantian peran. Lebih kompleks lagi.
Karena medianya, kalau misalkan dia ini kan medianya baru seperti ini. Nah, nanti yang mempengaruhi akan jauh lebih banyak lagi. Oke. Kalau ini noise-nya baru itu doang, kalau kita noise-nya udah kuota, habis itu sinyalnya ngadat, misalkan WiFi-nya lemot, tiba-tiba apa gitu, internetnya terputus gitu. Itu yang noise-nya itu makin bertambah, itu dari eksternal lagi. Oke, kita lanjut lagi ya ke model yang ketiga. Oh, nah ini. Transactional model. Nah, ini berarti ada model yang ketiga. Bedanya apa sih dari yang dua tadi itu? Nah, kalau transactional model ini berarti view of communication as the stimulus sending and receiving message. Berarti terus-terusan nih. Transactional communication require us to recognize the influence of one message and another. Berarti udah ada transaksi nih. Bedanya itu ya. Simultan, terus-terusan, terus-menerus. Coba kita lihat diagramnya atau bagannya itu seperti apa. Nah, mana tuh? Makin rumit nggak? Itu yang tadi itu saya bilang bisa juga di dunia sekarang ini. Semua orang jadi komunikator dua-duanya. Komunikator. Ini tadi noise-nya tadi, message, noise-nya ini mempengaruhi si komunikator. Kenapa saya bilang tadi itu? Semuanya itu kalau di yang model ini, semuanya bisa jadi communicator. Bisa jadi sender gitu. Nah, ini message-nya. Nah, ini field of experience. Nah, kita di sini bedanya itu kita ada shared field of experience-nya. Nih, ini di sini. Berarti ya kalau di sini pasti ada feedback ya, karena feedback-nya udah terus-terusan karena semuanya itu diidentifikasi sebagai komunikator semua. Gitu. Penyampai pesan. Karena terus bergantian, terus kita sharing. Misalkan apa nih kesamaan dari kita? Nah, ini ada garis ininya di tengah. Kesamaannya itu apa gitu. Baru ininya bisa terus-terusan ngomongin. Misalkan kita kayak lagi ngomongin apa gitu, fotografi misalkan. Oh, kita sama-sama sukanya itu, misalkan saya pekerjaan saya dosen dan kalian tuh sebagai karyawan bank misalkan. Nah, tapi kita sama-sama suka fotografi misalkan. Nah, ini ketemunya kita di sini. Jadi ketika ngomongin itu walaupun kita berbeda-beda, tapi ngomonginnya itu tetap bisa terus-terus simultan. Karena apa? Karena kita ada shared field of experience-nya tuh di sini. Gitu. Tetap aja ada noise. Selalu ya, noise itu ini selalu ada. Nggak mungkin nggak ada noise. Kalau misalkan saya mau nanya nih, kalau misalkan kita face to face, communication face to face itu, ada noise-nya nggak? Ada, Min. Ada ya? Ada. Iya. Pasti ada banget tuh. Misalkan ya kayak tadi itu, kayaknya kayak saya diem aja kayak dengerin. Padahal saya lagi lapar. Ya itu tadi, tetap ada di sini gitu. Kalau kita online seperti ini jelas banyak, jangankan yang seperti kita yang lakukan sekarang ini, kita face to face aja noise-nya banyak. Misalkan itu kita udah di ruangan tenang, di library yang nggak ada boleh orang ngomong, kita ngomong berdua diskusi, tetap aja ada yang ini misalkan karena suaranya sepi, kita itu kelihatan diam tapi saya kayaknya krik-krik banget nih situasinya gitu. Terus saya boring gitu, itu kan dari dalam diri kita. Terus kadang kita malah nggak ngedengerin dia ngomong, malah kita, ini orang dari tadi ngomong terus, kapan selesainya gitu, saya pengen pulang nih, saya udah lapar, saya ini gitu. Itu noise yang ada dalam diri, itu dari psikologikal juga ada. Psikologikal gitu, itu ya. Bisa ya, inget ya dibedain 3 model ini ya. Kalau ini ada
share of field experience, yang tadi itu apa? Yang kedua ada feedback, terus ada field of experience-nya masing-masing. Nah, kalau yang pertama only one way. Itu cara mudah memahaminya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum dijawab, udah jawab sendiri. Oke. Nah, kalau sorry. Ini udah jauh banget. Ini sebelum yang di sini, hari ini kita belajarnya cukup ringkas karena masih di tahap awal-awal ini ya. Ada udah clear di sini? Miss, kalau brochure itu bisa masuk ke interaksi communication nggak? Apa? Kalau Sorry. brochure itu bisa masuk ke interactional communication nggak? Broker? Brosur. Oh, brosur. Brosur itu masuknya ke yang pertama. Oh, Iya, karena kita kan nggak bisa ngasih feedback kan. Maksudnya kita nggak bisa ngasih, sama itu kayak majalah, koran itu sama. Gitu. iya. Jadi kita nggak bisa ngasih transaction model, oke. Itu jadi kita nggak bisa ngasih feedback, nggak ada feedback karena kita tuh satu arah aja. Gitu. Oke. Tuh. Apakah terjawab, Sasa? Iya. Meskipun misalnya di brosur kayak ada nomor telepon, kayak misalnya ngiklanin sesuatu gitu, Miss, kayak kalau ada pertanyaan silakan hubungi nomor ini gitu. Tapi kan nggak saat itu juga kan? Iya. Jadi kalau percakapan akan terjadi lagi ketika di WhatsApp. Tapi saat itu juga yang ini secara langsung. Kalau misalkan kayak kita ini kan saya bisa kamu bertanya, saya langsung bisa menjawab. Kemudian saya ngasih feedback, terus kamu nanya lagi. Nah, tapi di brosur kan nggak bisa seperti ini kan? Oh iya. Nah, kecuali itu beda lagi tuh nanti ketika misalkan saya dapat brosur, oh ya udah saya keep bawa pulang ke rumah nih. Nanti pas saya rumah baru saya WA. Nah, itu komunikasi yang lain lagi tuh. Jadi udah dua ini gitu. Tapi mediumnya, channelnya itu tadi di WhatsApp misalkan gitu. Oke, Miss. Sama Thank kayak you. kalau kita nonton TV juga, orang ngomong sama kita tapi kita nggak bisa jawabin. Iya. Nah, bedanya podcast. Kenapa podcast itu YouTube di internet, tapi kita bisa ngasih feedback lewat kolom komentar. Walaupun nanti dibacanya nanti atau apa, tapi itu kita ngasih feedback. Gitu. Nah, feedback-nya itu akan terjadi secara langsung kalau kitanya itu sedang online. Kalau kita offline berarti kan kita nggak ngelihat tuh, nggak ngelihat ada komen gitu. Seperti kamu di Instagram kamu posting, tiba-tiba kamu tinggal tidur, kan kamu nggak akan baca tuh ada orang yang komen apa. Kamu akan tahu bahwa dia meninggalkan komentar atau apa ketika kamu buka Instagram itu. Nah, itulah namanya noise-nya juga di situ. Gangguannya itu kalau di online tergantung kamu sedang online atau offline. Gitu. Kalau misalkan kamu sedang membuka si Instagram itu, tiba-tiba ada teman kamu, misalkan kamu lagi posting sesuatu, nanti Sanita langsung ngasih, ih gambar kamu bagus, kamu masih online, nah itu langsung tuh, interaksinya langsung terjadi saat itu juga. Tapi ketika kamu habis posting terus kamu offline, kamu nggak baca tuh. Kecuali mungkin ada dihidupkan notifikasi, langsung kamu buka gitu. Gitu ya. Iya, Miss. Thank you. Ya, sama-sama. Kalau yang ini tadi yang di transactional ini ya, transactional model ya. Kalau apa tadi itu? Ada pertanyaan. Kamu kalau Jacqueline belum mengertinya di bagian mananya boleh?
Kalau yang lain? Transactional model tuh tadi itu, kan jadi misalkan, kita itu punya ini, gambarnya yang di sini ya, coba saya share. Ini kan udah yang seperti yang di itu ya. Nah, kita karena, komunikasinya itu terjadinya terus-menerus, jadi kita itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang, sender, mana yang receiver. Makanya di sini, di gambarnya itu adalah komunikator semua. Karena kita saling terus-terusan, feedback terus ngomong, kayak kita ngobrol terus gitu. Simultan, itu kata kuncinya ada di simultan itu. Kita sudah tidak bisa mengidentifikasi mana orang yang menyampaikan pesan terlebih dahulu. Karena saya ngomong, terus kamu juga nimpalin, terus ini ngomong, nimpalin gitu. Jadi semuanya jadi komunikator gitu. Nah, terus misalkan saya kan dosen tadi, saya di field of experience-nya itu saya adalah dosen di sini, terus kalian adalah mahasiswa, belum pernah bekerja. It mean mahasiswa aja gitu. Jadi experience yang ada field of latar belakang kita itu beda, dua-duanya berbeda. Tapi kita itu akan disatukan sama share of field experience yang punya kesamaan. Nah, makanya itu di sini gambarnya itu ada yang irisannya beririsan tadi. Di sini nih di tengah. Kalau ini kalau yang noise itu pasti ada noise tadi itu. Noise-nya itu akan terjadi di antara kita gitu ya. Bahkan even in the message gitu itu noise-nya sama, cuma yang membedakan adalah kita ada share field of experience-nya gitu. Misalkan kita tadi nyambungnya itu di mana gitu. Jadi gitu. Kenapa? Jadi komunikasinya terus-terusan karena apa? Ada share ininya apa ini namanya yang di tengah ini bersinggungannya gitu. Kita itu bersinggungannya di bagian apa gitu, itu yang membuat komunikasi kita berjalan terus-terusan. Itu. Gimana? Apakah bisa lebih dimengerti? Miss, berarti kalau interaksional itu kayak kita ngasih feedback ke orang, tapi kalau transaksional itu lebih kayak berbagi pengalaman atau cerita gitu ya, Miss? Kan jadi feedback-nya terus-terusan tuh. Iya kan? Karena kita ngomong ini, oh ternyata karena ada nyambung tadi, kayak misalkan saya tadi bilang, oh kita punya kesukaan yang sama tuh misalkan di bidang fotografi, terus kita nyambung terus ngomongnya, jadi simultan terus. Jadi kita, kalau orang yang lain yang menganalisis, yang melihat, tadi yang nyampein pesan pertama kali yang mana ya, gitu. Udah nggak bisa dibedakan gitu. Semuanya jadi komunikator. Karena terus-terus. Gini. Itu. Jadi gini, misalkan kita feedback. Feedback-nya itu saya ngomong sama Sasa, terus Sasa ngasih feedback. Terus feedback yang akan saya berikan ke Sasa itu dipengaruhi oleh feedback-nya dari Sasa. Kan muter kan? Terusan gitu. Misalkan tadi ngomong apa gitu, oh saya nanggepin. Terus kamu ngasih lagi, saya tanggepin lagi. Nah itu makanya bentuknya muter begitu. Itu sistemnya gimana, Jacqueline? Bahasa mudahnya seperti itu ya. Lebih mudahnya kalau kita ngomongin bahasa ini sulit, tapi lebih gampangnya seperti itu. Apakah sedikit bisa dimengerti atau belum? Nah, ini tadi yang saya misalkan, ini saya juga bisa masuk ke noise, misalkan saya ngomongnya terlalu cepat, terus intonasi saya nggak jelas, logat saya nggak jelas gitu ya. Itu juga bisa masuk ke noise, makanya misalkan teman-teman nggak memahami apa yang saya sampaikan gitu. Gitu. Oke, ada yang lagi? Tapi tadi si itu udah menjawab belum? Gimana? Seperti. Cukup ya? Ya, oke. Kalau ada yang belum ditanyakan, ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan lagi aja ya. Oke, Miss. Terus selanjutnya apa ini? Tunggu dulu, saya ntar lupa, saya biasanya lupa nggak absen.
Saya buka kuis dulu ya, supaya kalian absensi. Karena jumlahnya sedikit, nanti saya panggilin aja ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa ini ya di chat aja. Saya lebih senangnya memanggil. Biar sekalian saya ngapalin namanya. Saya absen dulu aja ya sebelum saya lupa. Aditya ada? Ada, Miss. Ada, oke. Aldila? Present, Miss. Oke. Alifa? Alifa Nur? Present, Miss. Oke. Cynthia? Ada. Hadir, Miss. Deana? Present, Miss. Oke. And then Deborah? Debbie ya, Debbie. Hadir, Miss. Ini Farah Amelia? Farah Amelia. Fatimah? Present, Miss. Oke. Farahnya nomor kali. Gading? Ada Gading? Present, Miss. Oh, Gading udah ganti nama. Huta Galung. Alhamdulillah. Oke deh, Udah Huta bisa Galung. soalnya. Oh iya. Ntar saya ngabsen yang lain. Tadi kayaknya Huta Galung ada. Siapa Huta Galung? Teresia. Saya nama manggilnya Huta Galung. Teresia. Oke. Jacqueline ya ini ya, yang baru join ya. Berarti Jacqueline ada. Terus Kanaya. Ada tadi. Hadir, Miss. Michael. Nah, itu Hadir, tadi Miss. noise itu. Itu tadi Kanaya itu noise itu. Gangguan. Langsung ketemu contoh realnya tuh. Michael ada ya tadi ya? Ada, Miss. Ali Rido? Ada tadi dia. Terus Daniel Fariski? Daniel. Biasanya kalau ini nggak ada ya? Oke, Daniel tadi mana? Muhammad Daniel Fariski. Coba nanti kalau emang nggak ada, saya pesan. Naswa? Hadir, Miss. Iya. Nadia Cinta? Ada, Miss. Oke, Rajif Hadi? Hadir, Miss. Oke, Rafiko Paras? Present. Oke, Ruli ya? Present. Sanita tadi hadir. Present, Miss. Oke, Satria Zultan lagi. Hadir, Miss. Hadir. Serlina? Hadir, Miss. Sasa tadi hadir ya. Oke, berarti satu orang doang nih. Kok di absensi saya banyak ini orangnya? Ada 24. Oh. Kalau nanti temennya ada yang belum absen, bilang aja. Change to present sama berarti yang tadi satu. Ya ini juga masuk ke noise nih. Lagi jelasin ini depending buat absensi. Semuanya noise ya. Oke dah, absensi sudah. Nanti kalau bagi yang belum ada yang belum di absen di sini udah semua ya. Udah saya itu yang nggak ada cuma si Fariski. Fariski bener nggak saya? Daniel Fariski, benar. Oke. Nah, udah tadi itu di antara 3 model itu bisa dipahami nggak? Terus mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin? Miss, Ya.
Berarti kalau interactional model itu memberi feedback itu kan kita tahu siapa orangnya. Kalau yang transactional model itu saling terus-terusan sampai kita nggak tahu mana yang komunikatornya, ya begitu. Kita sama-sama mengenal satu sama lain. Jadi yang mengidentifikasi maksudnya mana sender, mana receiver tuh sudah nggak ada karena siapakah yang menyampaikan pesan pertama kali gitu. Karena semuanya itu isinya pesan gitu. Walaupun penting semua gitu. Karena dua-duanya saling terus-menerus ngirim pesan. Jadi kita itu awal mulanya kalau misalkan kita yang merhatiin, ini siapa yang komunikator ya, siapa yang ini ya gitu. Karena dua-duanya komunikator. Kayak kita ngobrol misalkan, udah seru banget tuh dua gitu. Misalnya yang gibah gitu. Jadi siapa yang sender utamanya itu udah nggak jelas karena sama-sama saya kasih 1, kamu kasih 2, 3, 4 gitu. Jadi gitu, kita sama-sama saling mengenal gitu, tahu siapa ininya awalnya. Kalau ditanya ke mereka duluan, siapa yang ngomong duluan yang mungkin ya akan jawabannya, "Oh dia yang ngajak saya ngomong pertama kali," gitu. Tapi kalau kita yang dari luar melihat, yang mana nih? Karena dua-duanya komunikator gitu misalkan. Terus itu sama yang terjadi di media online sekarang, karena semuanya itu bisa change role-nya ya. Misalkan, kita nonton yang ngeposting siapa, kita itu ngasih komentar itu bisa juga kita jadi komunikator gitu. Karena apa? Gini, paling mudahnya gini, misalkan kamu posting informasi di X, Twitter ya, kemudian Raffi ini, misalnya Raffi kan ngasih postingan di X, kemudian saya komentar. Ketika saya berkomentar, Raffi nanggepin. Nah, berarti komunikatornya siapa nih? Yang tadi awalnya Raffi, saya ngasih feedback di komentar, kemudian Raffi nimpalin saya di kolom komentar saya. Nah, berarti saya bukan receiver lagi, saya jadi komunikator. Tapi Raffi yang nimpalin saya, gitu. Jadi, sistemnya itu udah seperti itu. Lebih kompleks dari yang tadi kita bisa membedakan, kalau sekarang kan ini kita masih model yang kedua nih, saya ngasih informasi, teman-teman mendengarkan gitu. Cuma ngasih feedback aja gitu. Kalau misalkan saya tadi bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, tiba-tiba teman-teman ngasih message baru lagi, nah itu bisa jadi kita jadi transaksional gitu. Kita ada transaksi message-nya. Begitu. Mungkin cara lebih mudahnya yang dipahami itu tadi itu yang di online tadi. Jadi ketika saya ngasih feedback, kamu ngasih feedback ke saya, berarti saya jadi komunikator dong. Kamu jadi receiver-nya. Terus gitu terus, muter. Circle-nya seperti itu. Kecuali kalau saya ngasih feedback, kemudian kamu nggak ngomenin komentaran saya tadi itu, stop tuh di situ. Begitu. Berarti saya masih jelas tuh, kamu komunikator, kamu sendernya, saya receiver-nya gitu. Gimana? Bisa dimengerti, Kak? Iya, Miss, dimengerti. Makasih. Sama-sama, Raffi. Ada lagi? Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi noise-nya tadi tolong dibedakan, ini sekalian walaupun di buku ini memang nggak ada, tapi saya menambahkan tadi, kalau di online tuh noise-nya jauh lebih kompleks lagi, yaitu tadi masalah jaringan gitu ya. Online, offline, itu masuk ke noise-nya juga gitu. Misalkan di jam berapa kamu ini, itu tambahan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum Bu. saya masuk. Yap. Itu saya ngubungin siapa, Bu, biar masuk grup WA-nya? Tulis di kolom ini aja, nanti biar Kanayanya nyatet di komen. Ya. Di nomor kamu. Satria. Saya juga bukan adminnya kan. Coba gini saya ketikkan berapa nomor kamu misalkan di situ. Nanti bisa di ini deh. Ada nggak itu, Bu? Udah diketik. Ah, ada tuh. Nanti Kanaya minta tolong ya, nomornya Satria ini belum masuk ke grup sama Jacqueline. Sudah ada Satria. Nanti Jacqueline tinggal masukkan ke sini supaya saya nanti bisa share ini ya, biar teman-teman dapat.
nanti, untuk link, kelas kita nanti saya akan taruh di description juga ya, biar teman-teman nggak lupa. Kalau tadi kan kemarin-kemarin saya masih postingnya di Puis. Oke, nanti dibantu sama itu. Oh, sudah di grup. Miss, Baiklah. izin tanya boleh? Boleh. Sorry mungkin ini agak sedikit keluar dari materi kita hari ini. Saya cuma mau tanya nih, kalau misalnya next week kita kelas, terus kemudian sebelum mulai, boleh nggak sih Miss kalau kita nge-resume dulu untuk kayak previous materi yang kita pelajarin di last week gitu. Supaya mengingatkan nyambung kembali terus. gitu ya? Kayak di Boleh. resume aja sisa-sisa, bukan sisa sih, apa yang kita pelajari last week. Iya, Jadi biar nggak lupa. iya betul. Jadi kita kayak nginget saling berkaitan materinya. Nanti nambah lagi ilmunya, yang belakang jangan lupa. Nambah lagi, yang belakang jangan lupa gitu. Boleh, Boleh nggak, nanti boleh. Tentu dong boleh. Kenapa enggak? Nanti dibantu ingatkan aja kalau saya lupa gitu ya. Jadi biar kita ada interaksi, jangan dari saya aja kan, saya juga kadang lupa. Nanti kalau misalkan saya belum kirimkan PowerPoint-nya, tagih aja. Fine Baik, gitu, nggak apa-apa gitu. Di grup misalkan, oh yang ini belum, oh biasanya saya lupa gitu, misalkan saya ada kerjaan lain atau saya di kampus lain gitu. Gitu ya, nggak apa-apa ya, saling mengingatkan ya. Oke Miss, thank you Miss. Sama-sama. Untuk yang tadi itu 3 model tadi udah oke ya? Ternyata udah mau jam 8, kita lanjut ke yang etika. Kenapa sih kita harus belajar etika? Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana cara kita jawabnya? Jawab lagi dengan pertanyaan, "Tuh kenapa kita nggak belajar etika?" Iya kan? Karena etika ya penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan etika itu setiap kita pengambil keputusan atau apa pasti ada dia itu masuk ke dalam keputusan-keputusan kita itu, pertimbangan-pertimbangan itu, gitu ya. Nah, etik itu apa ya, etika itu? Perceive, Perilaku. rightness or wrongness, an action or behavior. Perilaku. Ini mungkin ya. Jadi benar atau salah gitu dalam sebuah tindakan gitu ya. Behavior kita gitu. Benar gitu. Salah apa benar nah itu. Nah, gimana tuh untuk taunya itu benar atau salah? Sometimes ada kita menurut kita benar belum tentu menurut orang lain gitu. Benar nggak? Kenapa makin bingung? Contoh-contohnya kalau kita etika dalam berkomunikasi gitu, gimana sih? Atau etika-etika dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Bisa kasih contoh nggak teman-teman? Coba. Mungkin etika dalam Miss, komunikasi sehari-hari itu kita jangan nge-cut orang pas lagi bicara gitu, Miss. Boleh. Nah, kalau terus orang yang bisa nggak diri kita itu, saya tuh lagi mencari bahasa mudahnya. Jadi bisa nggak kita itu membentuk atau membuat sebuah tatanan etika itu, bisa nggak diri kita membuat untuk kita sendiri gitu? Bisa? Bisa Miss. Bisa? Masa sih? Ya, terus yang membuat etika itu siapa sih sebenarnya? Diri kita sendiri, Miss.
Masa? Kan yang membangun etika itu mungkin diri kita kali, Miss, supaya kita bisa membangun kepercayaan orang lain juga, Miss. Oh gitu. Kamu atau siapa? Mungkin itu lebih tepatnya kita menjalankan etika. Tapi kalau etika itu dibuat atau moral gitu biasanya dibuat, dikonstruksi oleh society, masyarakat. Betul tidak? Betul, Miss. Contohnya Undang-Undang Dasar. Nah, kayak gitu. Itu etika ininya dibuat oleh society. Kalau itu kan yang tertulis ada di bawah hukum, ada payung hukumnya. Kalau etika ini kan baru tentang salah atau benar gitu perilaku kita. Nah, itu biasanya yang membuat atau meng-create itu tadi itu adalah society. Contohnya, misalkan di lingkungan rumah kita. Seperti yang saya tadi itu contoh di awal. Kalau orang Sunda, nah yang membuat adalah orang Sunda atau budaya dari Jawa tadi seperti, "Pak, toilet sebelah mana ya?" "Oh, sebelah sana," gitu, jempolnya begini. Kalau saya itu, "Oh, sebelah sana," gitu. Karena saya orang Sumatera, bagi saya begini tuh fine gitu, sopan-sopan aja karena dari telunjuk saya sampai hari ini saya susah banget untuk pakai gini. Karena saya dari lahir diajarkan seperti ini gitu. Atau seperti orang misalkan orang apa ya, orang India, kalau orang India dia bilang yes gimana? Gini, dagunya naik ke atas, ya kan? Pernah lihat nggak? Acha, acha gitu. Nih ya, kalau ini gimana gitu. Kalau biasanya kalau yes dia akan lebih mendongak, tapi bedanya sama orang Indonesia kalau yes gimana? Gini, nunduk. Nah, itu jadi sebuah kayak perilaku-perilaku misalkan kayak yang dibuat oleh society kita. Misalkan terus apa lagi contoh etika-etika tadi itu? Misalkan kayak yang jelas banget, kayak orang Jawa, orang Sunda atau apa, intonasi, terus kita juga misalkan harus berjalan tuh harus membungkuk atau gimana, nah kayak gitu. Terus misalkan atau ada lagi nggak yang lebih jelasnya lagi? Etika dasar Kalau kalau orang dalam Korea sama orang Jepang tuh dia harus nunduk gitu, men. Oh ya, kalau salam ya. Terus Iya, kalau orang Jepang kalau kita masih nunduk terus dia masih begini nggak iya. selesai-selesai. Sampai bawah itu, men, palanya. Iya, gitu. Sama ya. Ya kayak gitu itu jadi dibentuk di situ dari society. Kalau kita lahir ya kita itu sudah terbentuk, itu turun temurun tuh. Jadi kita hanya menjalankan. Yang tadi kita bisa membuat rules itu enggak, kita menjalankan dari yang itu. Untuk melakukan perubahan itu susah. Misalkan kalau saya bisa berubah dengan diri saya, misalkan saya yang, contohnya diri saya, terus saya waktu ngejelasin ke senior, dosen senior, menunjukkan bahwa saya tuh pertama saya begini, "Pak yang pencet klik yang ini Pak," gitu. Mungkin kan ngajarin untuk yang online itu kan rada susah karena nggak terbiasa. Terus tiba-tiba saya berubah jadi telunjuk. Nah, itu saya sadar ini salah nih kalau untuk Bapak itu. Saya apa, meminta maaf, "Pak, mohon maaf saya tidak terbiasa dengan menggunakan ibu jari, jadi saya tuh biasain, "Oh ya nggak apa-apa," gitu. Nah, di situ paling cara-cara untuk supaya nggak miskom-nya di situ. Tapi kalau kita untuk merubah tatanan itu yang udah lama kebangun ya susah, nggak bisa kan itu udah tertanam mendarah daging turun-temurun di ini kan, gitu. Atau ada lagi etika-etika lainnya? ada misalnya contohnya kalau kita mau komunikasi dengan orang gitu biasakan menggunakan 3 kalimat dasar yang biasanya maaf, minta tolong, terima kasih. Itu ada Iya, sebuah etika. betul. Itu Terus kemudian kalau misal boleh dilanjut, Miss? silakan. Oke. Misalnya etika seorang laki-laki dan perempuan. Contoh katakanlah seorang perempuan sedang berjalan lalu berpapasan dengan laki-laki temannya misalnya di kantor, ternyata si perempuan itu sedang bawa barang banyak. Nah, si laki-laki itu harus memiliki etika juga. Bagaimana melihat kondisi perempuan yang sedang membawa barang banyak itu sebenarnya ada aturan etikanya. Mhm. Itu Ya, masuk lift kalau ada orang hamil itu juga ada etikanya. betul. Terus naik kereta
ada ibu-ibu hamil itu juga ada etikanya. Ya. Kemudian cara duduk, cara berdiri, berjalan itu juga sama ada etikanya. Banyak banget ya. Heeh. Nah, jadi kita di hidup kita itu sebenarnya banyak aturannya. Itu yang nggak ada payung hukumnya gitu, baru etika. Gimana dengan yang ada hukumnya gitu. Melanggar etika. Nah, teman-teman kan udah sering lihat ini keputusannya itu sah tapi melanggar etika gitu. Apakah itu bisa digugat di jalur hukum? Tentu tidak. Bisa, hukum perdata pun nggak bisa. Ya, karena tidak ada payung hukumnya itu, makanya ini namanya moral etika gitu ya, dari moral gitu. Nah, coba sekarang karena kita udah memahami ya etika-etika apa yang di kehidupan sehari-hari, ya mungkin kita lebih clear-nya kalau Gen Z sekarang Asian values. Ada yang masuk Asian value nggak itu? Oke deh. Nah, di sini. Ini adalah contoh. Misalkan, nah ini kan adalah saya tabel ini, saya untuk mencontoh aja nanti teman-teman bisa dibayangkan ini terjadi di Indonesia apa enggak gitu. Misalkan contoh ini ethical decision ya. Kan tadi itu setiap kita membuat keputusan berarti kita ada memasukkan unsur-unsur etikanya di situ. Misalkan kita di sebuah institusi nih. Institusinya itu apa aja? Di sini bisa, ini hanya contoh aja ya. Nanti bisa dibedah lagi lebih lanjut. Misalkan ada di bisnis dan industri. Ethical isunya apa? Should CEO be given pay raises in company they are not profitable? Gitu, itu di decision. Apakah harus menaikkan ini sedangkan dari company-nya itu not profitable gitu. Itu masuk ke situ. Jadi etika itu, kalau itu kan tadi yang etika di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian di bidang-bidang lain tentu ada lagi etika-etikanya gitu. Itu di situ ya. Apakah menurut kalian itu yes or not gitu? Itu gimana etikanya itu? Nah, kemudian kalau di bidang religion misalkan di agama, are same-sex marriage moral gitu? Moralnya gitu, ada enggak gitu. Atau misalkan yang lebih jelasnya misalkan gini. Ini contoh yang kita di lingkup yang ada di kita ini ya, di higher education, di sekolah, misalkan di kampus. Etikanya itu dosen dan student. Kalau misalkan ada contoh, ini hanya contoh ya, ada dosen, kemudian yang dosen misalnya dosen laki-laki, pacaran dengan si mahasiswinya. Itu masuknya wrong or right? Coba saya mau tahu etikanya itu di higher education. Sebenarnya nggak apa-apa ya, Miss. Tapi mungkin kalau dari masyarakat ngelihatnya kayak kurang pantas gitu. Gitu, etika ya. Mungkin gitu. Kalau mungkin ada lagi yang ingin ada jawaban lain? Sebenarnya sih kalau menurut aku tergantung umur dosen nggak sih, Miss? Kayak misal umur dosennya udah 50, aku 18, terus aku kayak pacaran sama dia, itu udah pasti orang-orang bakal Udah jatuhnya pedofil ya? Kalau misalkan dosennya itu single sama mahasiswanya single? Nggak apa-apa Ya sebenarnya, nggak apa-apa, Miss. Cuma Asal harus jangan siap aja. Kalau menurut saya mah yang penting sama-sama single, tapi kalau salah satunya ada yang udah punya pasangan, kayaknya itu yang melanggar deh. Gitu. Itu jadi ada ininya di situ. Terus selama bukan buat nambah nilai. Nah, itu yang menurut sama saya ini. Kalau misalkan nih, saya misalkan ya, saya dosennya kalian, terus saya misalkan pacaran sama salah satu student yang ada di kelas saya. Menurut kalian apakah itu wajar atau benar atau salahnya? Kan kalian bisa melihat, oh misalkan unprofessional, itu kan etika kan, tapi apakah salah melanggar hukum? Kan enggak kan, dia orang sama-sama suka, namanya orang jatuh cinta kenapa dilarang gitu. Tapi apakah nanti
komunikasi yang terjadi antara saya dan pasangan saya di kelas itu, apakah tidak mempengaruhi hal-hal lain. Misalkan, karena saking kitanya lagi kasmaran misalkan, saya apa-apa ke dia, terus kalian dianggap apa? Ngontrak. Itu, satu. Yang kedua, penilaian. Tiba-tiba kamu melihat dia ini, nilainya A semua sama dia gitu. Apakah kalian nggak ada timbul, apa ya gitu, curiga-curiga gitu, karena dia kok dapatnya nilainya bagus terus gitu. Itu dianggapnya pilih kasih gitu. Lalu enak nggak misalkan kalian, misalnya saking tidak ada batasannya itu, kemudian saya presentasi pas saya buka laptop, tiba-tiba muncul wallpaper-nya saya sama dia, perasaan kalian gimana? Ini contoh aja ya, ini yang terjadi. Jadi ada etika-etika di situ, mungkin ada orang yang, "Oh, it's okay," kalau dia profesional, dia jadi nggak menunjukkan status dia, terus dia misalkan pacaran di luar, ketika di kelas ya dia ini, bahkan sampai orang yang nggak tahu gitu, ada yang seperti itu. Banyak contohnya, nah itu bagus kalau bisa seperti itu. Jadi sampai teman-temannya juga tidak menyadari bahwa nggak ada kayak gap gitu, nggak dibeda-bedakan gitu. Nah, kalau misalkan yang terlihat menunjukkan banget, nah itu mungkin kalian ada timbul iri atau apa, kok dia aja, kok ini, oh pantes dia dapat nilainya bagus terus, orang dia ini gitu. Pasti ada seperti itu, gitu ya. Harusnya kan misalkan dosen itu ngasih, apa ya, pengetahuan, memberi ilmu atau membimbing atau ngasih kuliah, malahan apa gitu. Itu bisa jadi di situ. Nah, lebih baik kita menjaga gitu. Kalau misalkan saya setuju-setuju aja sih yang kayak gitu, misalkan kalau selama single dengan single, not itu ya, single dengan single. Misalkan tapi kalau bisa ya yang di prodi lain kayak jangan di kelas ini gitu. Kan bisa, mungkin ya, mungkin. Jadi kita masih kalau dari etik tuh ya masih fleksibel, ini adalah behavior-nya ini baik atau salah, benar atau salah gitu. Menurut sudut pandang orang tuh beda-beda, gitu. Nah, kita harus sebagai dosen juga kita harus menjaga ini, nama baik, gitu ya. Mungkin nanti kalian juga lihat apakah ini setuju dengan itu atau enggak. Nah, ini nih contoh lagi yang lagi seru nih, yang di bidang politik misalkan. Should political candidate make promise to citizen? Ngasih janji terus. Sah aja enggak? Sah-sah aja, tapi kalau misalkan dia udah naik apakah diwujudkan? Kebanyakan sih enggak katanya, makanya banyak yang nuntut kan. Ketika dia kampanye aja manis banget, ketika udah jadi dia lupa. Begitu. Jadi itu adalah etika di situ, di bidang politik ya seperti itu. Kayaknya, saya adalah ini, nanti ketika saya ini nggak ada kemacetan, polusi di Jakarta berkurang. Tapi pas dia naik, ya tetep aja macet, polusinya makin tinggi. Katanya saya akan menanggulangi banjir, supaya tidak banjir. Pas dia naik juga banjir-banjir aja gitu. Saya lagi tidak intent to kandidat siapa gitu ya, tapi ini semua terjadi di itu. Jadi gitu ya, itu masalah etika. Terus apa lagi nih? Jadi contoh-contohnya seperti ini hanya adalah contoh. Nanti kita lebih banyak lagi. Misalkan kayak entertain. Does viewing violence in movie prompt violence in society? Menurut kalian gimana? Kalau misalkan di film, kalian nonton film yang kekerasan tuh, kan sering misalkan yang thriller atau apa, apakah itu akan menimbulkan kekerasan juga di masyarakat kita? Yes or not menurut kalian? Gimana tuh? Bisa jadi kan? Bisa jadi, Miss, bisa iya, bisa enggak. Betul. Nah itu kan masalah etika tuh. Terus kalau misalkan
Sedangkan di entertain, kalau kita ngasih sesuatu yang positif, yang education, terus nggak laku, kan mereka cari profit, ya kan? Gitu. Bahkan kalau di Amerika aja, anak-anak itu kan, di sana kan legal senjata. Terus kalau misalkan anak-anak atau apa nonton video game tembak-tembakan kan sering ada muncul di berita ya, bahwa anak kecil itu bawa ada gun gitu, dibawa senapan ke sekolah, kemudian nembaknya ngasal, berapa korban, itu banyak sering terjadi seperti itu. Itu karena akibat misalkan bisa movie atau games gitu. Karena dia bisa ngebaca ini, kita belajarnya dari situ. Gitu. Apa terus ini juga yang moral gitu, itu ya banyak banget tuh. Ya itu lagi, itu bertentangannya gitu, misalkan kan kita contoh, kita itu katanya negaranya kan bukan katanya sih, sebagian besar kita adalah mayoritas beragama Islam di Indonesia. And then, tontonan kita misalkan kayak, mohon maaf nih, misalkan kayak laki-laki, Lucinta Luna deh, yang udah jelas tuh. Lucinta Luna, masih seliweran di TV. Itu kayak gimana? Melanggar etik? Melanggar, Miss. Melanggar, Miss. Makanya dia kan udah nggak boleh muncul di TV lagi. Makanya dia Nah. cuma bikin YouTube aja. Nah, muncul di YouTube kan. Sedangkan sekarang YouTube semua orang bisa akses, bahkan anak-anak bisa akses. Jadi gini, itu makin berbahayanya. Ketika kalau di YouTube kita bisa memilih bebas. Kalau di TV kan kita terpapar langsung tuh, baik kita langsung atau nggak langsung. Artinya misalkan mama kamu lagi nonton itu, kamu ada di ruang tengah, kan kamu kedengeran. Nah itu berarti paparannya tidak langsung. Kamu denger tuh. Nah itu kan kita nggak bisa, ini paling kita pindah channel gitu. Nah kalau di YouTube kita bisa langsung search Lucinta Luna, kontennya muncul semua tuh. Kayak gitu. Jadi semakin berbahayanya sekarang di sini ya untuk kayak gitu-gitu. Nah, misalkan itu kan nggak melanggar etik, misalkan karena kodratnya kita percaya bahwa laki-laki ya laki-laki gitu. Perempuan nggak boleh ini gitu. Bahkan kalau di Indonesia mungkin masih cukup masih ini ya, masih tidak memperbolehkan atau melarang perkawinan sejenis atau apa yang lagi bete gitu kan dilarang. Karena melanggar gitu. Gitu contoh-contoh etik moral gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada kesimpulan nih. Karena sorry kita kelamaan di itu. Ini hanya kesimpulan yang tadi, ini yang seperti yang Sanita tadi bilang ya, ini ada setiap ini nanti saya usahakan ada kesimpulan seperti ini. Nih, kesimpulannya itu in the linear model communication, meaning is sent from one person to another. There is no feedback, only one-way communication. And then the second one is the interactional model, meaning is achieved through the feedback of sender and receiver. See, this is the differences between linear model. Okay, and then the third one is in the transactional model, people build share meaning. Yang tadi kita punya field of experience, kemudian kita nyatu, kita ngeklopnya itu di mana, share-nya di mana gitu. Itu makanya kita bisa komunikasi terus-terusan. Furthermore, what people say during transaction is greatly influenced by their past experience. Saling berkesinambungan tadi ngomong, nyambung lagi, terus ngomong lagi, terus lagi gitu. Jadi terus-terusan tuh komunikasinya terjadinya. Begitu, karena kita saling bertransaksi meaningnya dari si message itu gitu ya. Nah ini etik. Etik is what prompts society toward higher level of integrity and truth. Nah ini yang tadi saya tanyakan ya, menurut Elaine ini tahun 2001 ya, that we don't get to invent our system of ethic. We don't ya, jadi which mean that we are generally follow given cultural code of morality. Tadi kita diberikan secara turun-menurun
oleh leluhur. Jadi mereka itu yang membentuk morality atau etika-etika tadi itu. Nah, kita itu penerus, terus-terusan diturunkan. Makanya kalau itu kan sering diturunkan supaya nggak lupa. Share terus-terusan. Beda lagi kalau ketika misalkan dari sini dia udah tinggal di mana lama, kemudian dia udah nggak mempelajari seperti saya. Misalkan contoh budaya cium tangan ke orang yang lebih tua. Kalian mesti di rumah masih banyak ya yang cium tangan sama ibu, bapak. Kalau misalkan yang udah mungkin culture shock yang pertama, saya ini pengalaman pribadi. Jadi saya nggak terbiasa sama cium tangan. Tiba-tiba saya pas di kampus kan dulu saya S1-nya di sini. Teman-teman saya cium tangan ke dosen. Itu saya tuh karena saya penasaran saya tanya, "Pak, kalau cium tangan itu wajib kah?" Gitu. Dosennya bengong. Karena saya nggak terbiasa, saya terbiasa misalkan karena saya pernah pindah lama gitu, jadi nggak, nggak berada di sini dan mempelajari semuanya ini kayak teman-teman yang lain misalkan, kayak cium tangan itu wajib ya? Saya tanya hal-hal sepele seperti itu, tapi karena real saya nggak tahu gitu, apakah itu wajib. Terus saya misalkan memanggil nama teman yang lebih tua atau apa tuh pakai nama. Kalau di luar negeri itu common gitu, boleh-boleh aja. Teman saya usianya 35 tahun, saya masih 18 tahun, saya akan manggilnya tetap misalkan namanya Hasan, saya tetap panggil Hasan. Apakah dia sakit hati? Enggak. Karena mereka tidak dibesarkan dan dididik seperti kita di Indonesia. Kalau dengan orang yang lebih tua sedikit, kita manggilnya kakak, abang, mbak, gitu. Gitu ya. That's all. Jadi kita itu turun-temurun, kita mewarisi. Gitu. Oke, apakah ada lagi? Coba saya lihat. Nah, ini nih. Tadi saya nggak bisa ini ya. Ini apa sih keuntungannya kita belajar communication theory gitu ya? Mungkin ada yang nanya, kenapa ya kita penting belajar ini gitu. Karena kalau kita belajar communication theory itu kita akan membantu understanding communication theory critical thinking. Jadi kita semakin berpikirnya bisa semakin kritis lagi. Yang kedua, understanding communication theory help you to recognize the breadth and depth of research. Nanti kalian riset. Nah, kalau kamu belajar dari communication theory, nanti riset kamu akan lebih mendalam lagi. Gitu. Nah, yang ketiganya, helps to make sense of personal life experience. Personal life experience. Nah, nanti teman-teman rasakan sendiri ketika belajar ini, oh, kita semakin memahami diri sendiri, semakin memahami lawan berbicara kita, gimana cara berkomunikasi dengan kita berkomunikasi dengan orang, bahkan kita bisa memahami, oh, kalau begini caranya harus begini gitu. Nanti lama-lama akan bisa mempelajari itu. Terus yang terakhir, communication theory fosters self-awareness. Itu ya, kesadaran tentang diri. Oke. I think that's all untuk malam ini. Thank you for listening. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain nggak? Bebas ya, kalau di sini kita boleh bebas bertanya. Karena udah 8:30 ternyata. Lama ya kalau sama saya. Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tolong diingatkan saya akan share presentasi ini ya sama bukunya untuk dipelajari di rumah. Terus nanti kalau saya ada buku, ada bacaan seperti jurnal, saya akan share di situ juga. Oke? Thank you very much ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di kelas saya ini. Sampai ketemu. Oh, wait. I forgot. Next week itu adalah hari libur ya. Kalian gimana? Nanti coba tolong di ini aja. Atau mau disepakati sekarang atau gimana? Biasanya kalau hari libur kita libur. Tapi karena kita online, teman-teman bisa memilih. Misalkan kita nggak usah libur, Miss, kita lanjut aja
kalau misalkan di jadwal itu saya nggak ada ini, nggak apa-apa, saya juga lanjut karena kita berkewajiban untuk mengganti kelas itu. Jadi kamu harus ngecek jadwal kalian lagi atau misalkan kita sepakati di hari Sabtu atau di hari Minggu, it's up to you gitu. Nanti kabarin boleh? Jadi biar saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi gitu, untuk kelas penggantinya itu. Biasanya disebutnya di sini makeup class ya. Makeup class-nya mau di hari apa. Misalkan, oke lah di hari Senin itu karena kita juga nggak pergi kemana-mana, mau lanjut karena online ini, atau mau jamnya misalkan tadinya ini malam, boleh karena itu hari libur, boleh nggak kita di siang atau apa? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Nanti boleh dikabarin di grup, atau kita vote di grup. Gitu aja ya. Gimana? Oke. Open. Vote aja kali, Miss. Vote ya? di grup aja, Miss. Coba nanti yang bikin vote-nya apa ya, gitu ya. Mau di hari apa, gitu. Tapi kalian, saya kasih waktu diskusi dulu gitu ya. Oke. Nah, berarti ketua kelasnya ini buat lagi. Karena ya dia, yang teman-teman yang lain kalau membantu juga nggak apa-apa. Di vote aja. Oke, sama jamnya gitu ya, biar saya tuh langsung bisa lock schedule-nya. Oke? Cukup sekian ya teman-teman, tadi udah saya absen semuanya. Adik satu tidak ada, terima kasih banyak and see you another week. See you, Miss. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Makasih ya, Miss. Sama-sama. Thank you, Miss. See you. See you. Saya close ya.